Ya, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Romo Bekti dalam acara Interfaith dan hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi sempat saya potong Romo, Kampus Fide. Silahkan dilanjutkan Romo, itu seperti apa kira-kira? Ini kalau kampus kita tahu lah ya, kampus artinya apa? Ya semacam college pendidikan gitu ya. Fide itu faith, iman. Jadi kalau faith bahasa Inggris kan akar katanya fide. Itu artinya iman. Kepercayaan. Jadi ini adalah semacam program untuk mendidik iman. Jadi ini sudah disiapkan pertemuannya setiap 2 minggu sekali, secara rutin, semacam kayak kampus saja lah, ada sekolah, ada semesternya. Jadi itu memang dipersiapkan untuk menanamkan ya keimanan secara pikir. Secara pikir. Nanti juga akan ada pengolahan soal hati. Oke, dan subjeknya mahasiswa ataupun siswa? Subjeknya memang orang muda. Anak-anak muda. Jadi dari paroki gereja-gereja di Keuskupan Agung Jakarta diminta kirimkan 10 orang peserta dan 2 orang pendamping. Sekitar gereja di Keuskupan Agung Jakarta tuh 68. Berarti sekitar 700-an, 800-an orang lah ya. Yang diharapkan ikut dengan program ini selama setahun ke depan. Apa yang dibahas menjadi tema besarnya adalah penghormatan terhadap manusia, martabat manusia. Penghormatan terhadap manusia. Martabat manusia. Oke, kita tahu manusia konteksnya masyarakat di Indonesia ini kan sangat majemuk ya. Iya. Apakah itu salah satu bagian dari mata pelajarannya atau yang dipelajari gitu ya? Salah satu temanya ya pasti. Ya, karena ya kita nggak pungkirilah kita hidup bersama-sama. Itu sebagai satu ciptaan, ya sudah, ya itu memang ada iman penciptaan kan. Maka kita semua menyadari itu, kita punya iman penciptaan, kita diciptakan nggak sama kok. Ya kan? Kalau sama justru saya jadi takut ya. Nanti saya mirip dengan kamu lagi ya. Semuanya sama gitu. Kita nggak bisa lihat yang cantik yang mana, yang ganteng yang mana, yang manis yang mana, nggak bisa. Karena semua sama nih kita lihat gitu kan. Gitu. Tapi memang itu menjadi salah satu pembahasan ya dalam pendampingan itu ya Romo. Jelas, nah itu menjadi salah satu tema memang nih yang akan kita bahas tentang 100% Indonesia gitu kira-kira Romo. Tapi saya ingin berangkat bagaimana kemudian Romo menanggapi kemajemukan yang ada di Indonesia. Kita tahu agama banyak sekali perbedaan, bahkan bahasa, daerah, warna kulit pun kita berbeda-beda. Ini kan kalau tidak diramu bisa jadi perpecahan Romo ya. Nah bagaimana Romo menanggapi hal ini? Ya, yang pertama-tama saya mau katakan adalah itu. Kalau kita cari perbedaan, semuanya kita bisa cari semuanya. Walaupun kembar saja kan ada bedanya. Betul, ya. Iya kan? Sifatnya gitu Kita katakan dia kembar identik gitu. Tapi kan tentu ada perbedaannya juga dari tadi sifatnya. Atau jangan-jangan di sebelah sini ada sedikit tandanya, ada perbedaan fisik sedikit ya. Fisik. Ya, betul. Maka buat saya perbedaan ini sebuah kenyataan yang memang terjadi. Ini tuh pemberian Tuhan. Bahwa perbedaan itu pemberian Tuhan. Tak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan. Termasuk tadi soal fisik, ras, agama, gitu ya, warna kulit dan lain sebagainya. Ini pemberian Tuhan yang unik. Kalau nggak unik, ya, tadi yang saya katakan seragam malah bingung kita ya. Tapi kalau karena keunikan ini, karena kita diciptakan, maka kontennya adalah penghormatan terhadap martabat manusia yang luhur, yang diciptakan unik sama Tuhan, sehingga kita ini punya karakter, punya sifat yang satu sama lain berbeda, dan itu sudah pemberian, gift dari Tuhan, ya kita hormati. Penghormatan itu khususnya untuk anak-anak muda ini kan, kita tahu ya anak muda itu kan cenderung Romo ya, enggan untuk membahas masalah-masalah kebangsaan, keagamaan. Jadi punya tantangan. Paling ini Romo milenial nih kan, bisa Romo milenial. Nah itu bagaimana tuh khususnya untuk anak-anak muda Romo? Ya tentu anak muda sekarang tantangannya banyak ya. Godaannya juga banyak. Betul. Lebih baik rebahan gitu kan daripada melakukan sesuatu. Mendingan scroll TikTok aja deh. Scroll TikTok. Tapi kalau kita lihat misalkan ada suatu isu kemanusiaan tertentu. Yang gerak siapa? Orang muda sebenarnya. Anak muda, betul. Jadi sebenarnya dalam diri anak muda itu ada sebuah dorongan, ada sebuah semangat ketika sesuatu itu bisa berbuah. Oke. Buat dirinya dan buat orang lain.
Itu kata kuncinya buat Prinsip saya. kebermanfaatan mungkin ya. Iya, ada manfaatnya buat dirinya juga buat orang lain. Misalkan ada yang sakit, lalu saweran, kan sekarang modelnya saweran ya. Betul. Sedikit Patungan. lama-lama jadi bukit. Benar. Patungan semua. Wow, itu gerakan itu hebat sekali. Betul. Dan itu Difasilitasi berbagai platform betul. sekarang gitu ya. Dan itu orang muda tuh banyak yang di situ. Betul. Maka sebenarnya orang muda tuh punya dorongan itu. Oke. Mereka sudah berbuah. Nah, tinggal buahnya nih manis atau enggak. Nah, itu. dia. Manis nggak manis ini maksudnya indikatornya gimana nih kira-kira? Nah, kita lihat buahnya manis atau enggak. Dia ketika berbuat sesuatu itu dia nangkep buat makna imannya atau enggak. Oh. Dia nangkep refleksi terhadap dirinya atau enggak. Atau hanya sekedar udah saya berbuat baik memberi aja deh. Atau jangan-jangan berbuat baik karena memang mencari keuntungan. Ya, bisa juga. Iya kan? Nah, artinya di balik itu dia harus punya nilai juga. Jangan cuma oh ya saya kasihan. Oh saya memberi. Jangan cuma itu. Ya, itu semua orang Terlebih bisa. ini kan terbukti ya bahwa pengalaman kita melewati pandemi gitu kan kemarin dua tahun terakhir itu kan luar biasa terhantamnya gitu ya. Kita susah, ada yang kesulitan untuk makan, ada yang macam-macam, dan itu gerakan-gerakan anak muda muncul dengan berbagai variasinya. Muncul. Gimana tuh kira-kira menanggapinya kira-kira? Ya itu kan gerakan bahwa kita senasib. Oke. Seperjuangan. Seperti juga ketika para founding fathers kita kan juga membentuk bangsa ini. Oke. Kita semua senasib, nggak lihat lagi perbedaan-perbedaan. Bahwa kita sebangsa, setanah air, dan itu menjadi kekuatan. Coba bayangkan kalau kemarin pandemi, lalu kita bagi-bagi, kita pilih-pilih, oh ini yang kelompok saya, nggak ada tuh kayaknya. Jadi berangkat dari kesamaan nasib itu kesamaan, bahwa nasibnya kita bangsa Indonesia gitu. Sama-sama susah, sama-sama sulit susah. ya waktu pandemi itu kira-kira begitu ya Romo ya. Gitu, jadi ada perasaan senasib, sepenanggungan. Kita juga satu bagian sebagai bangsa Indonesia, ya sudah. Ini kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Itu kekuatannya. Sekalipun dalam gotong royong nggak memandang perbedaan agama. Iya, kalau udah begitu kan nggak ada pandangan. Kita satu bangsa Indonesia. Oke, itu pesan-pesan yang memang harus ditanamkan bagi anak muda gitu. Tapi masih banyak juga sebenarnya anak muda yang masih membentur-benturkan gitu Romo. Bagaimana tuh Romo ya, yang masih suka mengolok-olok, masih suka mengejek-ejek, bahkan menghina satu sama lain? Ya ini harus dilihat dari berbagai macam faktornya ya. Soal kemajemukan itu, soal toleransi itu kan adalah sebuah pendidikan. Toleransi adalah soal pendidikan. Dan ini kan termasuk dalam 100% Indonesia itu bisa diuji dari mengkotak-kotakan apakah kita bicara tentang persatuan. Nah, kita akan dalami tapi dalam segmen berikutnya. Jadi tetap di Interfaith dan hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.